Salah satu strategi pemenangan pemilu, pileg maupun pilpres, adalah dengan memainkan teknik playing victim. Sebuah gimmick guna menarik simpati pemilih karena berkesan disakiti, dizolimi oleh lawan politiknya. Sebaliknya, lawan politiknya akan dikesankan sosok yang jahat dan zolim. Itu yang akan dihembuskan kemana-mana untuk meraih simpati. Ingin mengulang cerita sukses SBY yang baper karena dituding oleh Taufik Kemas sebagai jenderal mirip anak TK di tahun 2004. Waktu itu teori playing victim bisa berhasil karena masyarakat pemilih masih sangat polos, berbeda dengan sekarang. Masyarakat sekarang kenyang nonton dan suguhan drama, terutama kaum politisi. Masyarakat sekarang cerdas. Masih ingat dengan ketua DPR yang pernah diakui benjol sebakpao gedenya? Lalu juga pejabat atau kader partai yang mengaku mengalami sakit berat saat akan diperiksa KPK. Ada pula yang mengaku ditembak 3 kali tanpa saksi, tanpa ditemukan proyektil peluru. Dulu banget juga ada yang mengaku digebukin, ternyata cuma oplas. Padahal sudah sempat mengarahkan tuduhan keji kepada pemerintah. Rumusnya, cara seperti ini biasanya digunakan oleh pihak yang posisinya merasa lemah, ditujukan kepada lawan yang posisinya kuat. Masih ingat juga saat Metro TV menjadi TV pemerintah, saat Surya Paloh nyaman berkoalisi dengan Jokowi. Metro seringkali diserang sebagai tidak independen, bahkan reporter lapangan mereka mendapat serangan fisik. Disebut pula dengan cebong dan kafir. Kenapa Surya Paloh tidak baper? Waktu itu, Surya Paloh cuek saja ada anak buahnya dipersekusi fisik. Kenapa dia tidak playing victim? Tidak primbik-primbik ke media? Ya, karena posisi Surya Paloh dan Nasdem saat itu kuat. Buat apa dia harus playing victim? Sudah enak dia ikut dengan perahu penguasa. Memang menyerang itu identik bagi yang lemah dalam konteks ilmu politik. Yang kuat hanya defense atau melakukan counter attack. Itu yang kini dilakukan Surya Paloh bersama Nasdem dan koalisi partainya. Satu-satunya alamat memohon ya kepada rakyat pemilih atau publik. Surya Paloh sudah merasa tidak ditanggapi oleh Jokowi. Tapi Jokowi mengatakan hubungannya dengan Surya Paloh sebagai biasa saja. Maka bisa dibedakan gaya dan reaksi mereka yang punya posisi kuat dengan yang posisinya lemah. Hal ini harusnya sudah dipahami Surya Paloh. Terlebih Surya Paloh bukan anak kemarin sore dalam berpolitik. Tidak ada politik yang lurus-lurus saja, tidak ada dalam prakteknya politik yang idealis. Jika Surya Paloh menganggap harusnya berpolitik seperti itu, maka dia sangat naif. Politik itu bersiasat, berstrategi, melakukan apapun dengan segala cara. Tapi ingat dengan undang-undang yang mengaturnya. Sepanjang tidak melanggar konstitusi, maka diperbolehkan. Playing victim sebagai salah satu cara saja. Ada pula yang melakukan kampanye negatif, mengorek catatan negatif lawan, atau bahkan menyebar hoaks berulang-ulang. Harapannya, kebenaran adalah kebohongan yang diulang-ulang. Kini Surya Paloh sudah terjerumus oleh spekulasinya sendiri, melakukan manuver yang tanpa koordinasi atau komunikasi dengan teman lamanya. Sampai hari ini kan tidak terjawab, atau Surya Paloh hanya bungkam. Pertanyaan sederhana dari Jokowi, mengapa melakukan deklarasi Anies baca pres tanpa bicara dengan Jokowi ataupun partai koalisi pemerintah? Sebuah resiko yang sangat berat dan memang harus ditanggung sendiri oleh Surya Paloh dan Nasdem. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Menjadi tidak logis jika kini Surya Paloh cengeng, baper dan terlalu banyak mengeluh. Langkah yang diambil serba tanggung. Tidak heran Fahri Hamzah melakukan kritik terhadap Partai Koalisi Perubahan yang dipimpin oleh ex-partai pemerintah, yakni Nasdem. Mau frontal oposisi tidak berani, tapi telah mengambil jalan lain dari Partai Koalisi Pemerintah.
jika Nasdem gentle. Nyatakan siap berseberangan dengan Jokowi, lalu tarik para menteri yang berasal dari Nasdem. Sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan. Gamang menentukan sikap politik ini yang akan menjatuhkan sendiri reputasinya. Publik pun melihat Surya Paloh belum sepenuh hati bisa lepas dari pengaruh Jokowi. Orang jika sudah dibaikin tapi justru mengkhianati, maka tidak ada ampun. Ahok bilang Jokowi bisa kejam merebus lawannya dengan panci besar hingga mati perlahan. Begitu kira-kira artikel ini ditulis Agung Wibawanto yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Bisnis Surya Paloh Terganggu. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.